Iya. Hah. Halo, Shalom Intan. Halo, ada Tante Dewi. Thank you udah join, Tante. Halo semuanya. Halo Sobat Sona semua, bersama Rumah Sona kembali pada hari Jumat ini. Mohon maaf nih, saya lagi ada di luar kali ini, tapi kita Rumah Sona hari ini ditemani oleh seorang narasumber yang cantik banget, yang luar biasa banget. Mohon maaf ya, saya pakai masker sekarang karena lagi ada di luar sekarang ini. Tapi betul loh, tadi pagi sempat saya baca cerita mengenai ini, bahwa ada satu kebun binatang dipasang, masuk biayanya 250.000 per orang, gak ada yang mau masuk. 100.000 per orang, gak ada yang mau masuk lagi. 50.000 per orang, masuk tapi sedikit. 10.000 akhirnya dikasih free, semua orang masuk. Tapi kemudian di dalam itu semua binatangnya dilepas. Nah, giliran mau keluar, pintu dikunci, ditulisannya mau keluar bayar 500.000. Satu sebetulnya seperti bercandaan ya, seperti itu. Tapi Sobat Sana semua, ini sebetulnya menggambarkan kita pada hari ini. Karena kita nggak mau pakai masker, ada yang males pakai masker, katanya pengap dan lain-lain. Tapi giliran kita sudah terkena COVID, kemudian kita masuk rumah sakit, berapapun kita bayar saat ini. Ya, so jangan lupa selalu pakai masker ya. Oke, baik Sobat Sona, ini just selintas karena kita masih menunggu teman-teman yang lain, tapi kita akan segera masuk ke inti acara kita hari ini, yaitu adalah Inner and Outer Beauty. Bersama narasumber kita, Miss Intan Chow, seorang makeup artist. Ini biasanya kalau di luar terkenalnya itu sebagai Madam Sahara. Betul. Oke, Miss Intan nih lahir tanggal, disebut nggak ya? Boleh, nggak Oke, apa-apa. tanggal 25 Juni, lulus pendidikan terakhir S1 dari Sastra Cina di BINUS. Kemudian mulai menekuni bidang makeup sejak tahun 2012. Udah berapa tahun nih sekarang? 8 tahun ya. 8, iya. 8 tahun, Bu Susi. Oke, Intan mengikuti berbagai kursus formal dan informal dengan makeup artist senior dan brand internasional seperti Anpa Suha, ada Benus Romba, Irwan Riyadi, Nana Tadia, Cenihan, Eva Bun, kemudian Claudia Warni, Estee Lauder, Kanebo, YSL, Tuck In, Beku Tumewu, dan banyak lagi nih. Wow, ini nih mua-mua kelas atas semua nih. Pernah jadi gurunya ya. Dan juga suka menjadi narasumber untuk workshop brand internasional. Nah, ini saya pertama juga ketemu Intan nih, salah satunya waktu itu Kanebo ya. Oh, ternyata adik kecilku Intan ini sudah jadi makeup artist profesional. Betul. Ya, Nebo, Jafran, Yumi, dan lain-lainnya. Dan satu lagi yang luar biasa dari Intan ini, Intan Chow ini sebagai coach grooming class untuk perusahaan Tera Maharani, Susbas Hotel, ada showroom Nissan, dan juga bekerja sebagai desainer
bekerja sama dengan berbagai desainer sebagai makeup artisnya untuk Jacob Aditya, Oscar Daniel, dan sebagainya. Dan juga pernah melakukan make up untuk majalah Dewi, Femina, dan yang pasti nih, rutin banget untuk berbagai acara seperti wedding, pre-wedding, photoshoot, dan sebagainya. Yang pasti, Intan Chow ini adalah make up artis favorit saya. Karena make up-nya luar biasa banget, so natural but looks different. Thank you, Ibu. Ya, oke. Nggak jauh-jauh lagi nih. Kita langsung aja ke Intan. Hai, Tan. Bu Susi, thank you so much. Oke, Tan. Em, hari ini kita akan bicara mengenai inner beauty dan outer beauty ya. Yes. So, apa sih yang dimaksud dengan inner beauty dan outer beauty tuh? Yes, kalau buat aku pribadi ya, Bu Susi ya, kita sebagai seorang wanita itu kan nggak bisa hanya cantik secara outer juga, tapi inner kita juga harus cantik gitu. Dan kalau keadaan kayak sekarang, corona itu kan bikin kita tuh jadi kayaknya agak lebih, gimana ya, agak lebih berat. Dalam artian, waktu kita menggunakan make up, kita harus lebih fokus di mata gitu kan. Nah, terus bagaimana kita menyingkapi ini semua itu kan juga termasuk di dalam inner beauty kita gitu loh. Jadi, yuk mari kita sama-sama menggali apa sih yang harus kita lakukan supaya dalam pandemi seperti ini tetap kita memiliki personality, tetap memiliki mind yang sehat juga. Selain itu juga tetap cantik, seperti itu Bu Susi. Oh, menarik banget ya. Oke, silakan Intan bisa langsung dimulai. Oke, baik. Pertama-tama mungkin kalau pada bingung ya mau manggil aku apa, boleh bebas terserah mau dipanggil Mbak boleh, mau dipanggil Miss boleh, dipanggil Ibu. Well, aku sih belum punya anak tapi ya udahlah ya, udah kayak ibu-ibu juga. Madam Sahara boleh ya? Boleh, Madam Sahara juga Oke, boleh. Madam. Yang pasti Madam boleh dipanggil apa aja, tapi teman-teman kita di sini panggilannya cuma satu, Sobat Sona. Oke, Sobat Swana. Thank you so much, Bu Susi. Aku selama nggak dipanggil Bapak sih, aku fine-fine aja sih. Oke, pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih Bu Susi juga Rumah Swana yang sudah memberikan kepercayaannya hari ini kita boleh sharing-sharing ya teman-teman ya. Jadi aku kepengen banget kita tuh suasananya bener-bener yang santai. Kita boleh sama-sama sharing. Jadi nanti ketika aku menyampaikan materi, sangat-sangat boleh ya teman-teman kalau misalnya wah aku kayaknya kepengen sharing, aku pengen nambahin gitu. Mungkin nanti boleh raise hand atau kalau enggak mungkin boleh chatting di grup chat kita di sini apa namanya di wall sini kita juga bisa chatting atau kalau misalnya aku nggak pede nih kalau nama aku kebaca gitu kan nggak apa-apa mungkin boleh privately aja chattingnya ke aku ya teman-teman semuanya. Baiklah mungkin Bu Susi mau kasih lihat beberapa contoh hasil make up aku atau waktu pas aku membawakan grooming class atau segala macam mungkin boleh di-sharing sekarang Bu Susi. Boleh Pak Fleming, tolong Pak. Baik, Pak Fleming silakan. Thank you. Kalau mau private chat bisa langsung ke aku, di sini ada juga kan ya pilihannya. Nah, ini kalau aku lagi ada grooming class. Boleh next? Pak Fleming, ya ini contoh hasil make up aku. Ya, boleh next. Ya, ini juga beberapa contohnya. Boleh next? Nah, kalau orang-orang bilang itu kan cantik harus kulitnya putih, harus mancung. No, buat aku every woman are beautiful. Semua bisa tampil cantik. Ini waktu aku make up di Papua ya, teman-teman ya. Udah sampai ke Papua aku. Oke, next-nya, Kak Fleming. Nah, ini Miss Thailand, aku lupa ini tahun kayaknya 2016 deh. Beliau itu Miss, kalau nggak salah Miss Grand Thailand atau apa gitu, karena aku bekerja sama dengan salah satu desainer, Jacob Aditya, jadi ini aku yang make upin Miss Thailand tersebut. Boleh next? Ya, ini juga hasil make up aku. Oke, boleh next.
Nah, ini pengantin aku juga nih. Jadi kalau di sini ada teman-teman yang kepengen makeup pengantin juga boleh. Nanti tinggal tanya-tanya juga sama aku ya. Next-nya. Nah, ini juga jadi pengantin tradisional, tapi kalau ini dia adalah kakaknya pengantin. Jadi nggak harus menggunakan paes atau apapun. Iya, boleh next. Oh ya, nanti yang ini kita akan di akhir aja. Terima kasih, Kak Fleming. Nah, baiklah. Teman-teman berarti udah lihat ya kurang lebih style makeup aku tuh seperti apa sih gitu kan. Nah, sekarang kita akan ngebahas langsung mengenai inner dan outer beauty. Nah, kalau teman-teman di sini pernah berpikir nggak sih seseorang wanita itu tuh biasanya kan selalu apa ya, dipikir baru akan cantik kalau mereka itu langsing, which aku nggak langsing ya kan, aku nih plus size gitu. Lalu harus dikatakan cantik kalau hidungnya itu mancung. Well, bisa dilihat hidung aku ini, ya aku agak deket ya. Hidung aku ini kayak, gitu deh, nggak ada tulangnya ya kan, dari samping makanya pakai shading gitu. Terus kalau harus cantik lagi itu kayak apa sih, kulitnya harus putih gitu. Aku nggak putih, aku kuning langsat. Nah, tapi itu semua kita tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak merasa kita itu bahwa cantik gitu loh. Bahwa kita itu harus merasa kita semua itu cantik. Jadi tidak peduli bagaimana keadaan fisik kita itu harus tetap merasa bahwa kita itu cantik. Ya, bukankah begitu teman-teman? Nah, terus kalau misalnya dibilang begini, terus hubungannya apa? Inner dan outer beauty. Nah, kalau menurut aku pribadi, kalau kita hanya cantik luar itu kan bisa dipoles ya, teman-teman sekalian. Aku tuh sering banget kayak menemukan klien yang mungkin pertama kali waktu ketemu, kok kayaknya biasa banget, pakainya mungkin hanya kaos dengan jeans gitu kan, yang mungkin agak terlihat boyish gitu. Tapi setelah digantiin baju, setelah di make up, wow, semua orang tuh sampai pangling. Jadi sebenarnya kalau penampilan luar, penampilan outer itu kita nggak usah pusingin banget. Kenapa? Karena yang dari luar itu bisa dipoles. Tapi yang penting itu apa? Yang di dalam. Inner beauty kita itu yang paling penting. Ya, teman-teman ya. Jadi Tuhan itu kan menciptakan kita itu menjadi 3 bagian. Cantik secara fisik kita, yaitu secara tubuh kita. Jadi ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau tubuh itu secara fisik itu kan bagian outer, tapi secara jiwa dan roh itu nggak kelihatan loh. Jadi kita gimana sih supaya kita bisa memiliki kesehatan secara jiwa kita, juga roh kita itu harus sehat, harus cantik, itu seperti apa? Nah, jadi kalau misalnya bisa dibilang, kita harus memiliki kecantikan yang seimbang. Bukan hanya luarnya cantik, tapi dalamnya juga harus cantik. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kalau gini, aku mau tanya, definisi cantik itu apa sih? Aku boleh nanya ya sama 2 orang partisipan. Kalau buat aku pribadi, cantik itu bukan hanya cantik fisik, tapi cantik itu buat aku adalah seorang wanita ketika dia bisa mengalahkan egonya, ketika dia bisa bangkit dari keterpurukan. Itu kalau menurut aku ya. Aku mau bertanya sama, ada yang buka kamera kah? Oke, oh ini ada Ibu Dewi. Halo Tante Dewi, boleh aku unmute ya. Aku pengen tahu kalau menurut Tante Dewi, definisi cantik itu apa sih Tante? Saya sudah unmute, mungkin boleh dibantu unmute juga. Oh, enggak ke ini ya. Boleh dibuka ininya Tante, speakernya? Tante Dewi, silakan. Iya, beneran. Silakan. Menurut Tante Dewi apa? Ini saya, cantik itu enak dipandang. Terus kalau cantik hatinya, berarti kehadirannya itu juga enak dirasakan. Karena orang yang cantik hatinya itu membawa kesejukan, sehingga orang yang berada di dekatnya itu ikut merasa sejuk dan merasa nyaman. Kalau wajahnya, aduh, indah. Indah itu memang memperkona, tapi indahnya itu kalau orang itu sebetulnya nggak jadi cantik, tapi karena dengan penuh keramahan, dengan penuh hati yang penuh kasih, sehingga dia itu berpenampilan itu jadi cantik.
Itu Baik. Terima kasih, Tante Dewi. Walaupun agak putus-putus, tapi kita masih bisa mendengar ya, teman-teman ya. Jadi tadi kata Tante Dewi, kalau cantik itu bukan hanya wajahnya yang enak dipandang, tapi juga kehadiran dari orang tersebut itu bisa membawa damai untuk sekelilingnya. Seperti itu ya Tante Dewi ya. Baik, jawaban yang sangat bagus sekali. Terima kasih. Lalu aku mau tanya satu lagi dengan Ibu Tri Suprapti. Boleh Ibu? Aku udah unmute, mungkin Ibu boleh unmute juga. Definisi cantiknya apa, Ibu? Oke, apa ya? Ya lebih kurangnya seperti nyontek Ibu Dewi aja deh, seperti itu deh. Iya, sama deh. Berarti kurang lebih sama ya, Bu ya, Ya. bukan hanya wajah yang enak dipandang, tapi bagaimana dampak seseorang itu di tengah-tengah masyarakat, di tengah orang-orang lain itu bisa menjadi berkat seperti itu ya, Ibu ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Tri. Mungkin teman-teman ada lagi yang ingin menambahkan? Silahkan, aku masih kasih satu orang lagi. Mungkin boleh langsung raise hand, atau mungkin boleh ketik di sini juga boleh, supaya bisa dibaca semua. Apa sih definisi cantik itu? Apakah ada? Baik, mungkin ini masih malu-malu ya sepertinya. Oh, percaya diri, betul sekali. Dari Ibu Erdina Hutagalung, betul. Kita harus percaya sama diri kita sendiri, itu benar banget. Jadi bagaimana kita bisa gain, kita punya personality, kalau kita itu tidak pernah percaya sama diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa dipercaya sama orang lain kalau kita sendiri juga nggak percaya sama diri kita. Ya, seperti itu ya, teman-teman sekalian. Baik, terima kasih. Oh iya, punya positive energy. Betul sekali, Tasya. Thank you so much. Nah, baik, sekarang akan saya langsung bahas aja. Jadi begini, kalau cantik secara inner, itu bisa dibagi lagi menjadi 3 bagian ya. Kalau buat aku pribadi itu, ini aku akan sharing berdasarkan pengalaman aku ya, karena memang aku selama ini kan 8 tahun menjadi seorang makeup artist, dengan ketemu orang sangat banyak, tentunya kita kan pasti akan melihat bagaimana perilakunya mereka, bagaimana istilahnya apakah mereka hanya cantik luarnya aja atau cantik luar dalam. Itu kan jadi berdasarkan dengan pengalaman. Nah, kalau saya hari ini boleh berbagi, jadi begini, cantik itu dibagi lagi menjadi 3 bagian secara inner beauty itu ya. Yang pertama adalah cantik dalam pola pikir kita, yang kedua adalah cantik dalam bertutur kata, yang ketiga adalah cantik dalam berperilaku. Nah, kita sekarang akan bahas dulu mengenai cantik dalam berpikir, mengenai positive mind. Nah, sekarang begini, coba aku mau tanya, ada yang pernah tahu film pendeknya Tilik, Ibu Tejo, yang dapat penghargaan kemarin itu, sempat heboh gitu kan di Instagram, di mana-mana, wah Ibu Tejo gitu. Apa sudah ada yang pernah nonton? Ada yang pernah tahu? Tilik? Nah, jadi Tilik ini menceritakan tentang ibu-ibu tuh yang suka gosip gitu, yang suka julid sama orang lain gitu kan. Nah, jadi di sini kita mau belajar bagaimana sih kita bisa memiliki positive mind, bagaimana kita memiliki pikiran yang bisa membuat diri kita itu lebih positif. Satu, yang pasti, stop untuk judging. Stop untuk menghakimi orang-orang, stop untuk kita julid sama orang-orang lain. Nah, kebiasaan orang Indonesia, kebiasaan kita kan, kalau ketemu, gimana, apa kabar? Kalau masih sendiri tanya, kapan merit? Ya kan? Aku paling sebel kalau kondangan, pasti ditanya, kok masih sendirian terus? Atau dulu nih, waktu aku masih pacaran, kapan giliran lo? Gitu kan? Rasanya tuh kayak, nggak ada pertanyaan yang lain ya gitu kan, kayak heboh banget sama hidup gue gitu kan. Terus misalnya gini, kalau kayak di kerjaan gitu ya, oh gaji lo sekarang berapa gitu, atau kalau misalnya belum punya anak, kok belum punya anak, kapan mau punya anak? Punya anak 1 udah, ditanya lagi, kok anaknya cuma 1 nggak mau nambah gitu kan. Nah, itu rasanya bisa bikin orang tidak nyaman. Jadi kita harus stop kepo sama hidup orang lain. Kalau emang kita mau bertanya, mungkin bisa bertanya hal-hal yang lain ya,
kayak misalnya sekarang kan lagi COVID, kita bisa nanya, misalnya orang itu punya orang tua, kita harusnya bertanya, gimana keadaan orang tuanya selama COVID, apakah baik-baik aja, atau misalnya tanya, gimana pekerjaan selama COVID ini, apakah masih work from home, atau seperti apa, gitu. Jadi, stop kita tuh komplain sama hidup orang yang itu seharusnya bukan jadi urusan kita deh. Kebiasaan kita itu kan sukanya basa-basi gitu kan. Jadi mulai sekarang kita harus stop untuk kepo sama orang lain gitu kan. Nah, terus begini, apa yang harus kita lakukan? Kita itu harus memasuki diri kita, pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Misalnya dengan apa? Dengan buku-buku yang positif, yang membangun. Kalau malas baca buku, zaman sekarang tuh gampang. Semua ada di handphone, ada di gadget. Kita bisa cari, kita bisa browsing, kira-kira kata-kata yang membangun. Kita bisa menonton acara-acara yang baik. Jadi ibu-ibu, jangan nontonnya itu cuman infotainment, ya kan? Kita tahu banget artis itu begini begitu gitu ya kan. Jadi ini saya juga ngomong untuk diri saya sendiri juga loh. Ini juga kayak self reminder juga gitu. Jadi kita mulai sekarang biasakan untuk kita membaca hal-hal yang baik. Nah, terus misalnya begini, kalau kita rasanya tuh moodnya lagi nggak enak banget ya, kita rasanya tuh mikir nggak bisa positif deh, ini orang tuh kayaknya tuh bikin sebel banget ya. Nah, kita harus stop, kita lebih baik apa? Lebih baik itu kita diem. Lebih baik lagi tuh kita dengerin musik-musik juga yang membantu kita lebih tenang gitu. Karena percaya atau enggak, kalau kayak misalnya saya pribadi gitu ya, misalnya kayak lagi moodnya lagi nggak enak, terus saya pasang musik yang gedumbrangan gitu ya, itu malah terkadang bikin emosinya tuh malah jadi lebih naik turun gitu. Jadi mungkin sekarang kita bisa menggunakan musik-musik yang bisa lebih bikin positif seperti itu ya. Terus kita harus jaga banget mood kita gitu loh. Jadi kita harus sering-sering browsing lah kata-kata kekuatan. Di Instagram itu sangat banyak kayak woman inspirational gitu loh. Jadi kayak aku sering banget cari-cari quotes yang baik ya teman-teman. Jadi tentunya kalau pikiran kita sehat itu otomatis ini yang paling penting. Kalau pikiran kita itu sehat akan membawa ke langkah selanjutnya. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berperilaku untuk menjadi lebih positif juga, lebih cantik juga. Jadi stop kita julid sama orang, stop kita urusin urusan orang. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya atau yang ingin memberikan apa ya masukan atau mungkin sharing juga boleh. Boleh pakai chat, boleh raise hand juga. Boleh. Feel free aja karena di sini aku kepengen kita lebih ngobrol-ngobrol aja sih teman-teman. Silahkan ya. Nah, terus kalau misalnya nggak ada, kita akan langsung masuk ke cantik secara bertutur kata. Baik, nanti Instagram saya akan saya kasih tahu setelah ini ya. Instagramnya, karena kita boleh temenan kok di Instagram. Nanti boleh nanya-nanya juga. Oke, yang kedua adalah cantik dalam bertutur kata. Nah, aku mau tanya nih teman-teman, ini pertanyaan yang bisa apa ya, yang jadi bahan untuk kita lebih berpikir. Lebih cepat mana, ngomong dulu atau mikir dulu? Ayo. Kadang-kadang nih mulut langsung aja keluar gitu, nyablak ya kan, belum pikir. Nanti udah kita ngomong, kita baru mikir, aduh tadi mestinya saya nggak usah ngomong kayak gitu ya, tadi kalau saya ngomong gitu kayaknya orang jadinya kayak gue salah deh gitu ya kan. Nah ini jadi bahan refleksi pribadi ya teman-teman ya, lebih cepat mana ngomong sama mikir. Nah selain kita ngomong, apalagi sih yang kadang-kadang tuh kita langsung lakuin, abis itu kita baru nyesel. Nih, jempol. Ngapain itu? Update status. Ya, teman-teman, hati-hati. Kadang-kadang kita kalau lagi emosi, kita udah nggak mikir, yang penting update status dulu. Kita marah sama orang, kita update status dulu. Kadang-kadang orang sampai jadi tahu semua isi perut kita. Jadi tahu kita lagi bermasalah sama keluarga, kita lagi bermasalah sama suami, sama pasangan, sama teman-teman. Dan harus diingat teman-teman, tidak semua orang itu pro sama hidup kita. Pastinya ada orang yang kontra dengan hidup kita. Tapi mungkin mereka nggak ngomong secara langsung. Jadi bukankah lebih wise, akan lebih bijaksana kalau kita itu
nggak keluarin semua isi perut kita, isi otak kita itu karena emosi. Lalu kita ngomong langsung atau kita update status. Jadi mulai sekarang kita berubah yuk pelan-pelan, kita setiap kali mau update status kita mikir dulu, kira-kira kalau begini nyakitin orang nggak ya? Kira-kira kalau begini bakal bikin kita menyesal apa enggak? Karena kalau teman-teman mungkin lihat ya, kayak di Instagram itu, sekarang sangat-sangat banyak loh artis yang udah keluarin omongan, terus akhirnya mereka minta maaf. Saya minta maaf karena saya pada waktu itu bla bla bla. Nah, jadi lebih baik kita menghindari hal itu ya, daripada nanti kita udah ngomong, kita baru ngerasa nyesel gitu kan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua begini, mengenai verbal abuse. Mungkin kalau ada yang tahu, banyak sekali artis-artis Korea yang bunuh diri karena mereka itu terkena bullying. Karena mereka dibully secara verbal melalui media sosial. Ini sangat-sangat ngeri sekali ya, teman-teman ya. Tanpa disadari, mungkin secara tidak sadar tuh kita sendiri juga sering melakukan hal itu sama orang-orang dekat kita loh. Tapi ya mungkin kadarnya tidak separah sampai seperti ke artis yang kita nggak kenal gitu kan. Misalnya gini, kalau contoh yang paling mudah adalah coba deh teman-teman nanti ke Instagram salah satu seorang artis, mantan penyanyi yang dulu duo, terus akhirnya dia menikah secara siri dengan mantan suaminya si teman duonya itu. Aku nggak bisa sebut nama tapi pasti semua tahu deh ya gitu kan. Heboh deh itu, pokoknya cerita berapa tahun tuh heboh banget. Kalau ngeliat ke Instagramnya itu ya, itu cacian makian semua tuh kayak aku sampai bacanya buset orang-orang. Ya memang sih dia jahat sih, cuman ya kita itu nggak usah juga ikut-ikutan untuk membuli orang seperti itu. Ya, jadi itu adalah contoh yang konkret gitu. Nah, kalau aku pribadi sendiri, aku juga pernah mengalami yang namanya itu verbal abuse. Verbal abuse karena pernah menjalani sebuah hubungan yang salah, dan orang itu tanpa aku sadari ternyata kok memberikan negatif energi gitu loh melalui perkataannya. Jadi kayak semacam dia mendrag down aku untuk aku tuh turun gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita bergaul, bagaimana kita memilih pasangan, mungkin yang belum menikah ya, itu harus hati-hati sih dengan perkataan yang dikeluarkan. Jadi mulai sekarang kita sama-sama belajar lagi ya teman-teman, bagaimana kita bisa mengeluarkan kata-kata yang positif. Bagaimana kita bisa membuat orang-orang di sekeliling kita lebih nyaman dengan tidak kita judge gitu. Misalnya gini, ada orang yang curhat nih sama kita, misalnya, aku kesel nih, gini, misalnya. Kita jangan, iya sih, abis lu juga begitu. Jangan, cukup kita dengerin aja. Jadi, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu diusahakan adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang menghibur. Karena kalau orang bisa sampai curhat sama kita, artinya ya orang itu kan lebih percaya ya sama kita gitu. Jadi, disitulah kadang-kadang mana omongan, mana perkataan yang harus kita keluarkan itu akan mencerminkan betapa kita itu cantik secara verbal. Jadi bagaimana kata-kata kita itu bisa menguatkan orang-orang yang mungkin sedang orang-orang mungkin yang sedang mengalami pergumulan gitu. Sampai sini apakah masih pada mengikuti, masih menyimak teman-teman? Kalau ada yang mau bertanya, boleh silahkan. Ibu Susi juga mungkin kalau mau nambahin juga boleh, nggak masalah. Apakah ada? Iya, itu keren banget, Tan. Jadi memang kalau yang namanya verbal bullying ya, saya juga pernah ngalamin banget. Yes. Jadi waktu itu, sometimes kita nggak sadar kalau kita itu masuk ke dalam lingkungan yang salah ya. Yes. Jadi, dan masuk ke dalam lingkungan yang salah itu, membuat energi kita itu asli betul-betul terkuras habis. Yes. Saya pernah loh hidup di dalam satu masa di mana kepercayaan diri saya nol. Dari seorang Susi yang amat sangat percaya diri, tapi kemudian karena masuk ke dalam lingkungan yang salah, dan mereka itu benar-benar membuat saya itu asli tidak percaya diri. Jadi yang saya pikir itu adalah saya itu adalah orang yang useless. Saya nggak bisa punya teman, saya nggak bisa cari uang, kerjaan saya bikin ribut terus sama teman, gitu ya. Pokoknya
nggak ada nilainya deh yang namanya Susi. Tapi begitu, Sobat Suana, kadang-kadang kita itu bukan kita yang useless, bukan kita yang tidak bernilai, tapi mungkin saat itu adalah kita berada di lingkungan yang salah. Jadi sebetulnya yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita menilai diri kita sendiri daripada kita melihat bagaimana orang lain menilai diri kita. Mungkin itu adalah poin yang paling penting ya, Tan ya. Sangat penting Ibu Susi, terima kasih untuk sharingnya luar biasa, betul sekali. Silakan Bu Susi, mau diteruskan? Ada yang masih Untuk ya itu aja sih. Kalau tadi ya poin yang paling penting itu adalah kita hidup di dunia ini adalah kita mau bahagia. Yes. Dan orang yang paling berbahagia di dunia itu adalah orang yang bisa menerima dirinya apa adanya. Yes, betul. Orang yang paling menderita di dunia itu adalah orang yang selalu melihat orang lain sebagai acuan dari standar hidup. Karena kalau kita mengambil orang lain sebagai standar hidup kita, sebagai acuan hidup kita, tidak akan pernah kita seperti orang lain karena kita berbeda. Padahal mungkin orang yang dijadiin acuan kita itu sirik loh sama kita. Yes, betul. Betul. Jadi be happy, pastikan bahwa kita bahagia dengan diri kita sendiri, kita menerima diri kita apa adanya, dan Anda akan menjadi orang yang paling berbahagia di dunia. Yes, thank you Bu Susi. Ini luar biasa sekali loh inputnya. Jadi ngerasa jauh lebih happy nggak sih abis dengerin sedikit sharing dari Ibu Susi ya, Sobat Suana. Luar biasa, thank you Bu Susi. Jadi benar banget teman-teman, bahwa kita itu yang tahu nilai diri kita sendiri. Seperti tadi yang aku bilang, kalau misalnya kita sendiri tidak bisa menghargai diri kita sendiri tidak bisa mencintai diri kita, maka orang-orang juga tidak akan mencintai diri kita. Seperti itu. Baiklah, kita akan lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu cantik secara berperilaku. Nah, kalau pikiran kita sudah sehat, sudah cantik, terus cara kita berbicara dengan orang juga sudah cantik, sudah sehat, tentunya dua hal ini akan membuat perilaku kita juga jadi lebih cantik. Bukankah begitu? Nah, contohnya apa sih, teman-teman? Misalnya begini, kalau kita itu bisa mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Misalnya kayak kita lakuin yang kecil aja, contoh-contoh yang kecil. Misalnya ketika orang lagi curhat sama kita, jangan kita potong. Atau lagi misalnya kayak ada Bapak Gojek, kita harusnya kasihin dia ya bintangnya 4, bintangnya 5 gitu. Jangan lupa juga kasih tips gitu kan. Misalnya kayak, tapi dia ini nih maksudnya bapaknya nggak oke apa segala macem. Kita kan bisa chatting ke bapaknya, kita bisa ngomong kan, maksudnya Pak, lain kali gini ya, tapi jangan kita kasih bintang 1 juga gitu kan. Kadang-kadang hal-hal kecil seperti itu tuh yang berdampak sekali loh untuk kehidupan orang lain gitu kan. Nah, itu hanya contoh-contoh kecil. Terus misalnya lagi begini, bagaimana kita bisa mencintai lingkungan hidup kita dengan tidak membuang sampah sembarangan, atau misalnya kayak aku kan sekarang udah mulai merambah dunia kuliner ya. Jadi dari yang make up, terus karena corona jadinya aku sekarang berusaha nih banting setir gitu kan. Nah, aku menjual sop buntut. Kan kalau sop buntut itu kan saya jualnya menggunakan packaging plastik. Setelah berjalan 1 bulanan lebih, saya pikir begini, kalau setiap kali saya buka PO 30 packs dengan menggunakan packaging plastik, lama-lama kayaknya saya bisa nyampah gitu kan. Jadi saya berpikir mendingan coba pakai tin wall yang kayak packaging yang bisa reusable, kita bisa pakai lagi berkali-kali. Jadi itu merupakan hal kecil sih, tapi menurut saya hal kecil yang kita bisa perhitungkan bahwa kita ini juga menjaga kondisi alam kita. Terus misalnya kayak kita kan cuci tangan terus nih sekarang kan. Nah, sekarang aku mau tanya, teman-teman kalau cuci tangan pas lagi nyabunin begitu dimatiin apa enggak kerannya? Kalau aku selalu aku matiin. Jadi keran aku nyalahin, terus aku matiin, baru ngambil sabun. Nanti setelah ngambil sabun, udah digosok-gosok tangannya, baru aku nyalain lagi kerannya. Supaya apa? Supaya air nggak terlalu banyak yang terbuang. Mungkin itu sebenarnya hal kecil, tapi kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil seperti itu ya teman-teman ya. Terus misalnya begini, aku mau bahas mengenai cara kita
menyapa dulu sama orang-orang yang lebih tua atau mungkin orang-orang yang lebih muda. Kalau kita perhatikan anak-anak zaman sekarang, karena mungkin kan aku pekerjaannya itu ketemu sama ibu-ibu gitu kan, biasa banyak yang bawa anak gitu kalau lagi make up. Nggak semua anak itu pada mau nyapa duluan gitu. Nah, tapi ada juga beberapa klien yang memang membiasakan anak-anaknya itu, ayo tantenya disapa dong gitu kan, atau itu kakaknya disapa gitu. Nah, jadi saya berpikir bahwa penting banget kita mengajarkan pada generasi yang muda, generasi-generasi penerus kita untuk menyapa duluan. Tetap kita itu kan orang Indonesia ya, kita orang Timur, kita sangat menjunjung tinggi yang namanya tata krama, tata titik kalau kita bilang. Jadi itu adalah hal yang menurut saya, apa susahnya sih kita nyapa orang duluan? Atau apakah susah kalau misalnya nih kayak aku dulu zaman SMA, zaman kuliah kan naik angkot gitu kan, kalau pulang aku ngasihin duit angkot, pasti aku bilang makasih Pak gitu. Zaman dulu nggak ada Gojek ya nggak Sobat Suwana, naik angkot kemana-mana. Jadi setiap kali turun angkot makasih Pak gitu. Dan kita bisa bilang sama siapapun kalau kita meminta tolong, kita harus ngomong Mbak tolong, Pak tolong. Dan setelah itu kita bilang terima kasih. Jadi jangan pernah kita itu lalai dalam mengucapkan tolong dan terima kasih. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang bikin kita itu merasa kita tuh lebih kaya. Kenapa? Karena kaya itu tidak hanya diukur dengan materi, tapi bagaimana kita bisa membuat orang-orang sekeliling kita jadi merasa lebih nyaman, merasa lebih dihargai. Seperti itu ya, Sobat Suwana. Jadi jangan lupa kita harus nyapa duluan dan selalu bilang tolong dan terima kasih. Mungkin kalau sekarang kita kan nggak bisa ketemu orang cipika-cipiki gitu kan, nggak bisa salaman, ya nggak apa-apa, kita cukup begini aja, kasih salam Thailand ya kan. Kalau misalnya gini, Mbak Intan, kita kan pakai masker, mau senyum, mau ketawa juga nggak kelihatan. Iya, tapi kan kalau kita senyum itu kan, coba, pasti kan mata kita lebih menyipit, dan orang pasti akan tahu kalau kita senyum. Atau kita kalau nggak kelihatan, kita bisa menganggukkan kepala, ya kan, kayak halo ibu gitu. Jadi kita harus berperilaku yang baik dengan apa? Dengan menyapa orang terlebih dahulu, dengan mengucapkan tolong dan terima kasih. Ini menurut aku sih hal kecil tapi sangat-sangat berpengaruh ya, Sobat Suwana. Oke, jangan lupa untuk senyum, karena kalau kita senyum itu, kita banyak senyum itu, kita akan lebih jadi awet muda. Dan kita akan bikin orang-orang di sekitar kita juga ngerasa, kalau ngeliatin si Intan kok enak ya, karena dia suka senyum. Coba kalau saya masuk di satu ruangan, muka udah jutek, ditanya orang juga, itu satu ruangan tuh bisa ikutan bete loh rasanya, ya nggak sih? Pernah nggak kita masuk kayak di satu ruangan yang kita lagi happy, hai, tiba-tiba ada satu orang masuk, dia jutek gitu ya. Kita langsung kayak, kenapa sih lo kayak jadi ngerusak suasana gitu. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu ya, Sobat Suwana. Sampai sini, apakah ada yang ingin bertanya atau menambahkan sebelum saya masuk ke bagian outer beauty? Apakah ada? Oke, nanti boleh di ini ya, boleh di chat juga kalau misalnya mau bertanya setelah ini. Nah, jadi yang harus penting adalah apa? Yang pertama, kita tahu, seperti yang tadi Ibu Susi bilang, kita tahu bahwa diri kita itu berharga, bahwa kita itu tidak pernah berhutang pada siapapun untuk menjadi bahagia, karena bahagia itu kan pilihan kita ya. Dengan apapun keadaan kita masih bisa ikut Zoom hari ini, artinya kita semua masih dalam keadaan yang sehat, betul? Mungkin di luar sana kita lihat begitu banyak pasien COVID yang bernafas aja juga memerlukan alat bantu. Tapi kita masih bisa cantik depan kamera, masih bisa mendengarkan saya yang pipinya tebel banget di depan layar gitu kan. Berarti kita masih sehat, kita masih diberikan umur panjang sama Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa kita itu berharga, kita harus bersyukur untuk apapun hidup kita ya. Memang nggak gampang lah ibu-ibu, teman-teman, namanya ini udah PSBB lagi gitu kan. Kayak aku kemarin udah seneng tuh mulai make up job lagi, bulan Oktober, September tuh udah mulai banyak. PSBB lagi kan, itu rasanya ya ampun duit melayang semua lagi gitu. Cuman ya sudah, yang penting kan kita sama-sama menjaga supaya tingkat COVID ini setidaknya bisa stuck aja, jangan sampai bertambah lagi ya.
Tetap semangat ya teman-teman semua ya. Lalu yang kedua adalah kita harus memaafkan diri kita sendiri dan juga memaafkan orang lain yang mungkin pernah membuat kita kecewa segala macam. Karena kalau kita masih menyimpan perasaan itu, tidak bisa melepas, hal itu akan membuat kayak menjadi jerat dalam diri kita. Makanya kita harus bisa benar-benar yang ya sudahlah, kita harus let go. Dan yang ketiga adalah we have to move on. Kita harus move on, kita harus belajar move on sama hidup yang lama. Kita harus berusaha menjadi orang yang lebih baik. Ya, Sobat Swana, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara mengendalikan emosi kita saat sedang marah dan bagaimana mengalihkan dengan senyuman? Yes, ini pertanyaan yang super bagus banget, Ibu Sri Handayani, terima kasih. Karena saya adalah seseorang juga yang sangat-sangat temperamental. Saya orang yang kalau di jalan lagi nyetir, dulu ya, ada yang nyelip, itu saya pasti bakal kayak klakson, tet, gitu kan. Iya, memang ini untuk untuk memanage emosi kita kalau kita lagi marah itu tuh benar-benar sangat-sangat susah. Tapi kalau saya sekarang berpikirnya begini, kita marah itu sama siapa dan kenapa? Ya, itu dulu nih poinnya. Jangan sampai kita marahnya sama si A, gara-gara masalah si A, yang kena itu si B, C, D, E, dan segala macam. Dan akhirnya apa? Malah kita membuat si B, C, segala macam itu tuh jadinya malah bete sama kita. Jadi kalau dari aku pribadi, nanti mungkin teman-teman juga boleh sharing ya di sini ya. Kalau dari aku pribadi, kayak aku lagi bener-bener marah begitu, aku harus mengendalikan emosi. Aku selalu melakukan ini, tarik napas. Buang pelan-pelan. 3 kali aku begitu, tarik napas, buang pelan-pelan. Tarik napas, buang pelan-pelan. Lalu, aku biasanya mendengarkan musik yang bikin aku kalem, yang bikin aku lebih tenang. Dan aku biasa menghindari menghindari handphone. Kenapa? Karena biasa tipe aku tuh kan kalau senggol bacok gitu kan. Jadi jangan sampai kalau aku udah lagi kesel, terus udah gitu tuh ada orang yang noel-noel lagi gitu, emosi aku. Wah, aku bakal meledak. Jadi kalau aku perlu waktu untuk aku relief dulu. Setidaknya aku sendiri dulu. Seperti itu. Nanti ketika aku sudah lebih tenang, aku baru bisa beraktivitas. Jadi kalau misalnya emang kita lagi marah, kita nggak mau senyum, it's fine. Tapi kita harus selesai dulu dengan diri kita sendiri. Jadi jangan kita bawa-bawa orang-orang sekeliling kita. Apalagi kalau udah pada punya anak ya, teman-teman, itu jangan melampiaskan emosi sama anak-anak loh. Itu kesian banget ya nggak sih? Karena teman-teman aku tuh sangat banyak yang dia kesel, karena harus kayak sekarang nih anak-anak sekolah gitu kan harus begini gitu kan, harus online, anaknya nggak ngerti-ngerti, itu dia emosinya setengah mati sampai anak tuh dikunciin di kamar mandi gitu kan, karena udah emosi. Nah berarti kita juga harus punya me time untuk diri kita sendiri ya. Semoga menjawab Ibu Sri Handayani untuk pertanyaannya yang sangat-sangat bagus loh Ibu, terima kasih. Karena aku juga temperamental, jadi aku sekarang berusaha untuk merubah mindset, karena itu yang sangat sulit, Ibu Sri. Kalau buat aku pribadi itu, aku sangat-sangat sulit untuk merubah mindset, untuk menjaga menjaga emosi aku itu sangat sulit. Terima kasih Ibu Sri. Mau menambahkan dong Mbak Intan? Oh iya, sama-sama. Ada yang ingin tambahin dikit nih. Ya. Soal emosi. Yes. Sebetulnya gini, jadi kalau kita melakukan emosi, saya juga dulu termasuk orang yang emosional. Yes. Kemudian saya berusaha, ya memang kalau orang bilang sudah makan asam garam dan sebagainya. Tapi yang pasti gini, pada saat kita emosi, nah tadi kalau Intan bilang bernafas dulu, kemudian menenangkan diri. Kalau saya diam dulu. Okay. Lalu saya memilah masalahnya apa. Karena seringkali yang bikin kita emosi itu adalah memori, ingatan. Nah, jadi contohnya nih, kita di jalan dipepet ya. Terus kayak gitu kita kan kesel kan? Keselnya kenapa? Karena kita ingat barusan dipepet. Padahal mobil yang mepet kita udah hilang loh gitu. Dan mungkin orangnya juga nggak sadar gitu kalau dia mepet. Yes. Alhasil kita kesel, gendak, marah-marah gitu kan ya. Nah kalau udah kayak gitu,
nanti tensinya naik, jantung deg-degan, apalagi kalau udah ada umur nih. Jadi, Betul. jadi alhasil yang sakit siapa? Kita. Yang dimarahinnya sadar nggak kalau kita Kalau kita marah sama dia? Enggak kan, karena dia sudah pergi menghilang begitu saja. Jadi ya begitu. Jadi kadang-kadang kita harus pikir bahwa kita ini sebenarnya marah sama siapa sih? Marah sama memang betul-betul kita marah atau kita marah karena ingatan kita, karena memori kita bahwa kita merasa terganggu. Betul, betul. Iya, terima kasih banyak Bu Susi untuk masukannya, luar biasa. Jadi kalau gitu harus dibuang jauh-jauh. Kalau yang tadi bikin kesel, siapa udah lupain aja dulu, ya kan? Jadi kita harus fokus sama yang kita dikerjakan. Seperti itu ya, Bu Susi ya? Betul, yang pasti jangan mau rugi sendiri. Cintailah jantung kita, cintailah tubuh Betul. kita. Betul, terima kasih Bu Susi. Nah, terus sekarang kita akan langsung masuk ke inner beauty. Ke outer beauty. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi kah, teman-teman? Atau ingin menambahkan sesuatu mungkin? Apakah ada? Kalau nanti di chatting juga boleh. Kalau gitu aku lanjutin dulu ya ke outer beauty. Nah, sekarang yang kayak tadi aku bilang tuh, kalau misalnya standarnya dunia itu kan, standarnya orang-orang itu, seorang wanita tuh dikatakan cantik kalau dia itu putih, kalau dia itu langsing, kalau dia itu mancung, dan sebagainya lah gitu kan. Nah, kalau menurut aku pribadi, itu semua hanya bersifat sementara. Karena namanya gravitasi bumi kan jatuhnya ke bawah ya ibu-ibu ya, teman-teman kan. Mungkin yang dulu matanya masih naik, sekarang udah mulai turun. Juga dengan organ-organ tubuh yang lain yang juga udah nggak usah disebutin deh ya, apa aja udah mulai turun gitu. Karena aku aja begitu masuk ke umur 30-an, aku berasa begini, kenapa kalau gue ketawa tuh sekarang pakai eyeliner tuh suka bleber ya di sini ya? Dulu nggak pernah. Oh, udah aging. Jadi kalau aku banyak ketawa di sini, udah mulai keriput-keriput gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Emang itu kan bagian dari penuaan dini. Nah, kita memang tidak bisa melawan alam. Tapi apa yang kita bisa lakukan supaya kita tuh jadi lebih cantik? Yang pertama, jaga kebersihan. Ya, teman-teman, sobat-sobat Swana, kebersihan ini adalah hal yang super mutlak banget. Kenapa? Selain karena corona ya. Karena begini, kalau seseorang wanita nggak peduli dia mau secantik apa, lalu kalau dia maaf, misalnya ada bau badan, atau misalnya rambutnya ini banget, rambutnya berminyak, atau misalnya maaf dia bau mulut gitu kan, atau kukunya kotor, kita pasti akan risih gitu, kita akan aduh nih cewek cakep-cakep tapi kok begitu ya gitu. Nah, jadi mulai sekarang kita harus perhatikan banget kebersihan kita. Saya ingat almarhumah ibu saya bilang begini, kalau kita jadi perempuan itu cantik mah nomor sekian, tapi kuku kaki mesti bersih katanya gitu. Kenapa kuku kaki? Karena kuku kaki itu adalah bagian yang paling kita nggak pernah perhatiin. Kita akan apa ya ibaratnya ya kuku kaki mah nomor seberapa dah gitu. Tapi kalau kita bisa menjaga kebersihan kuku kaki kita, artinya kebersihan yang lain tuh pasti sudah di atas standar. Nah, aku mau ngasih tips ya, Sobat Swana. Misalnya gini, kayak aku nih, ini baru keramas tadi pagi. Tapi ini udah mulai lepek. Karena apa? Karena jenis kulit aku itu berminyak. Jadi kadang kalau misalnya udah aku berasa, kan ini dicatok kan, kayak udah bagus banget bawahnya gitu kan, atasnya udah lepek. Nah, caranya gimana supaya lebih ngembang? Teman-teman kalau punya bedak bayi atau pakai bedak mentol, itu boleh dikasihin ke sini, ke akar kepala. Kadang kalau banyak juga sih produk kecantikan seperti beberapa merek tertentu, dia tinggal di spray. Tapi kalau buat aku pribadi, karena aku ini udah berminyaknya itu agak parah ya gitu. Jadi aku selalu pakai itu bedak mentol. Kalau pakai bedak bayi udah nggak mempan. Jadi biasa aku pakaiin di akarnya, lalu dikosok-kosok gini. Nah itu biasanya nanti akan jadi lebih ngembang, ya penting banget. Tapi jangan lupa kalau ketombe sih aku enggak sih, karena kan gini, kalau misalnya kita pakaiin itu, terus kan kita kosok-kosok, itu hanya untuk sekali aja sih, Ibu Endang. Jadi misalnya gini, jangan setiap hari juga, dalam artian aku mau keramasnya seminggu sekali aja.
Jadi nanti dari hari kedua sampai hari ketujuh aku pakein bedak, ya itu nanti bisa ketombean. Tapi kalau misalnya kayak aku, biasanya misalnya gini, kan rambutnya panjang nih, keramas setiap hari. Karena kita capek kan, kayak kepengen 2 hari sekali deh gitu. Ya udah hari kedua aku kasihin itu bedak, lalu dikosok-kosok gitu. Tapi di hari ketiga atau hari kedua langsung keramas ya, karena tetap itu namanya kepala kan kita kalau deket-deket sama orang kan kita nggak pede ya, takutnya bau, ya nggak sih? Itu yang pertama, kebersihan rambut. Yang kedua yang kita harus perhatiin apa? Jujur, aku paling sebel kalau ngelihat cewek sama cewek lagi ngobrol, maaf ya, kotoran matanya itu loh goyang-goyang, goyang-goyang. Itu rasanya itu gengges banget. Kayak aku pengen aku colok gitu rasanya. Jadi please, kalau kalian lagi ketemu sama siapapun, please dicek apakah ada belek bekas tadi pagi yang belum diangkat, atau kalau pada pakai softland kan terkadang kita ini ya bisa bisa nggak enak, suka kayak ada kering gitu kan matanya, nah itu suka bikin ada belek. Nah harus sering-sering dicek apakah ada belek. Nah terus kalau misalnya begini, kebersihan gigi. Nah, kalau sekarang pakai masker enak. Kalau zaman dulu, kadang-kadang, kan aku pernah pakai behel juga ya. Setiap ngomong sama orang, aku mikir gini, tadi makan sayur bayam, udah dibersihin apa belum ya, gitu kan. Kadang-kadang suka nyempil-nyempil gitu, atau bekas cabe gitu kan. Nah, jadi mulai sekarang sebelum kita ngomong sama orang, siapin kaca dalam tas kita cek dulu. Oh, mata belek udah oke. Gigi juga udah oke, nggak ada apa-apa. Barulah kita ngerasa lebih pede sama lawan bicara kita. Terus apalagi? Kebersihan kuku. Nah, kadang-kadang nih kalau kayak aku kan sekarang udah merambah ke dunia kuliner, tentunya kebersihan kuku itu menjadi hal yang sangat-sangat utama. Bukan hanya karena COVID ya, tapi memang kalau kita kukunya itu bersih, benar-benar dipotong pendek, atau kalau misalnya mau dipanjangin dengan kutek segala macam, tapi please harus dijaga kebersihannya karena kuman itu benar-benar bisa transfer lewat kuku gitu loh. Jadi teman-teman mulai sekarang diingetin, kalau kukunya udah kotor apa segala macam, udah deh mendingan dibersihin aja. Kalau kayak aku dulu masih bisa ngegel kan, masih bisa ke salon. Kalau sekarang kan udah menghindari salon lah ya karena corona gitu. Jadi ya udah potong pendek, potong bersih, supaya waktu orang pesen makanan sama kita, atau waktu aku make upin orang, itu orang ngelihat, oh kukunya Intan bersih kok, gitu. Jadi tidak ada transfer kuman lewat kuku. Itu sebenarnya sih hal yang simple, tapi ya mungkin memang bisa diperhatikan lebih detail ya, teman-teman. Kalau misalnya mengenai kebersihan area-area yang memang kita harus jaga kebersihannya, misalnya ada yang bulu-bulu yang harus kita cukur, apa segala macam, ya tentunya kita pasti juga harus lebih ekstra, ya kan, ibu-ibu, teman-teman sekalian. Itu yang pertama, kebersihan. Jadi mau dibilang cakep nggak cakep, nomor 2, kebersihan itu yang utama, ya. Nah, terus ini, aku mau ditanya, bagaimana untuk mengurangi rambut rontok? Nah, begini, kalau rambut rontok sendiri itu kita harus cari tahu dulu permasalahannya apa. Saya pribadi kalau boleh cerita, jadi waktu 2018 itu kan orang tua saya tiba-tiba meninggal hanya beda 5 bulan. Jadi itu saya sangat-sangat depresi ya, Sobat Swana. Itu rambut saya itu rontok loh, bener-bener rontoknya tuh parah banget. Akhirnya saya coba tanya ke dokter, dok, kenapa ya ini kok saya rambutnya rontok? Ya dokter tahu kan keadaannya memang ya karena saya sedang berduka segala macem gitu. Jadi ya dia bilang kalau namanya badan kamu sekarang tuh lagi konslet, dia bilang jangankan rambut, bahkan kulit juga tuh bakal jadi jelek. Dia bilang gitu. Jadi memang sebenarnya hati yang gembira itu tuh bikin kita itu semua lebih cantik loh. Sobat Swana, percaya atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya rambut rontok harus dicari tahu karena apa. Kalau misalnya karena terlalu banyak terkena zat kimia, misalnya kayak dicat atau dikeriting atau kayak dicatok, nah itu sebaiknya dihentikan dulu. Jadi lebih baik kita pakai shampoo dengan conditioner juga yang memang lebih alam, lebih natural gitu supaya mengurangi rambut yang rontok gitu. Jadi kalau misalnya memang itu dari dalam karena hormon atau karena apa, itu memang harus konsultasi sama dokter dulu sih. Tapi kalau misalnya aku pribadi itu kalau rambut rontok ini kan sampai agak tipis ya. Dulu aku tuh tebal sekali rambutnya. Ini agak tipis, aku sampai
Aduh, aku kayaknya harus keriting supaya kelihatannya lebih gede. Malah dikeriting malah jadi lebih rontok gitu. Jadi ya caranya gimana? Ya udah lebih baik kita potong pendek. Karena kalau rambutnya pendek, biasanya itu dia nggak bikin lebih berat, jadi lebih ringan. Nah, ini aku udah harus jadwal potong karena corona. Aku masih belum berani ke salon sih. Harusnya ini dipotong lebih pendek supaya mengurangi rontok. Oke. Nah, terus ini ada pertanyaan juga, menyiasati bau mulut kalau lagi puasa. Begini, ini juga harus dicari dari mana asalnya. Kalau misalnya gigi yang bolong, itu biasanya memang juga bikin bau mulut nggak sedap ya, kalau gigi bolong. Yang kedua, kalau sakit mah. Kalau kita ada sakit mah, itu biasanya itu kita juga apa ya, jadi napas tuh lebih baunya nggak enak. Kalau aku biasanya kayak begitu, sering-sering sikat gigi, mungkin kayak sehari setidaknya 2 kali itu udah harus banget, udah wajib. Mungkin tengah-tengah sesudah makan siang kita masih bisa sikat gigi lagi. Tapi kalau misalnya takut malah giginya jadi apa ya, malah jadi emailnya keambil gitu, mungkin hanya dengan apa sih, obat kumur gitu yang mentol. Nah, cuman kalau mengenai puasa, ini memang sebaiknya waktu pas pagi itu memang kita double ya. Jadi bukan cuma sikat gigi, tapi juga menggunakan mouthwash, pencuci mulut gitu. Nah, memang kan kalau puasa itu namanya itu ibadah kita harus jalani ya, teman-teman sekalian. Jadi mungkin memang harus dicari siasatinya bagaimana. Aku agak susah jawab sih, karena memang ini kan kita juga puasa itu kan sore udah berbuka. Jadi mungkin ketika sudah sore, ya kita bisa ngecek lagi keadaan mulut kita, keadaan gigi kita. Seperti itu sih. Jadi harus cari tahu dulu karena apa. Karena gigi bolong, karena sakit mah, atau karena apa. Lalu kalau rontoknya karena pengaruh dari airnya gimana? Oh ya, benar. Karena di sini kadar kalorinya tinggi. Betul. Ini kalau ngomongin masalah air agak susah. Karena aku pribadi juga itu makanya nggak bisa pakai baju warna putih. Karena kalau baju warna putih dicuci di rumah aku itu airnya tuh jelek sekali, jadinya kuning. Memang kalau karena pengaruh ini sih air agak susah ya, tapi aku pernah begini. Sahabatku, dia punya air juga nggak bagus. Itu rumahnya di daerah, aku agak lupa daerah mana, tapi dia cerita begini, kalau habis cuci muka, dia biasa beli air isi ulang, kan 1 galon kayaknya berapa ya gitu, pokoknya nggak semahal aqua galon biasa gitu. Dia pakai air isi ulang untuk membilas. Untuk yang terakhir, untuk membilas. Jadi mungkin ini sama juga Ibu Endang, mungkin kalau misalnya untuk keramas, begitu udah selesai keramas, nanti digunakan air isi ulang, hanya untuk bilasan terakhir. Mungkin seperti itu aku rasa bisa sih. Karena temanku juga dia wajahnya jerawatan banget, begitu dia lakukan itu dengan air isi ulang, wajahnya jadi lebih lumayan. Maksudnya lebih berkurang karena memang itu kan efek air. Maaf sebentar, saya mau kasih tahu ini ada Gojek. Sebentar ya, teman-teman, sorry, maaf sebentar. Iya, mohon maaf. Ini satu rumah belnya rusak soalnya teman-teman, maaf ya. Oke, kita akan lanjut, nanti boleh ada tanya juga, boleh chat. Yang kedua adalah kita harus mengenali bentuk tubuh, bentuk wajah, juga warna kulit. Nah, misalnya begini, kalau kita bentuk tubuhnya itu misalnya seperti yang bentuknya apel, nah, kita jangan pakai baju yang atasnya terlalu bagaimana, kebuka, apa segala macam gitu. Tapi kita mungkin bisa pakai yang agak V-neck, supaya nanti orang lebih fokusnya sama bagian bawah. Jadi kita bisa menggunakan rok juga yang A-line. Nanti kalau mengenai bentuk tubuh segala macam bisa googling ya, Sobat Swana. Nanti bisa dicari kira-kira, oh kalau bentuk tubuh saya begini, lebih baik saya menggunakan baju seperti ini. Jadi kita harus mengenali bentuk tubuh kita. Kita kan pasti kalau beli baju, kita foto, kita lihat, kayaknya gue kelihatan kurusan deh pakai baju itu. Itu yang kita mesti pelajari, ya. Itu learning by doing sih. Lalu yang kedua adalah bentuk wajah. Nah, kalau teman-teman lihat, bentuk wajah saya itu sebenarnya, ini bulatnya kan emang karena gemuk ya, tapi sebenarnya tuh ini tuh enggak bulat. Sebenarnya kalau kalian lihat, aku ini nih lebih agak kotak.
karena rahang aku ini lumayan besar. Jadi kalau misal kayak gini, aku harus menggunakan poni. Nah, tuh kalau aku menggunakan poni, aku akan terlihat lebih langsing. Jadi jangan udah begini, terus aku ikat semua-muanya. Nah, jeng-jreng tuh, jadinya makin lebar ya. Jadi kita harus juga mengenal bentuk wajah kita. Kalau bentuk hati, berarti pakai poninya itu harus benar-benar full di sini. Jadi biar orang tuh lebih fokusnya sama kita punya dagu gitu. Ini kalau aku kurusan itu sebenarnya oval tapi agak lebih ke kotak. Nah, seperti itu. Jadi kita harus kenal dengan bentuk wajah kita, juga bentuk rambut yang sesuai. Ya, nanti teman-teman bisa coba cek juga di googling, cari aja kayak mengenal bentuk wajah. Ya, yang ketiga adalah warna kulit. Begini ya, kita itu kecenderungan kepengen banget punya wajah yang putih. Nah, tapi harus diingat, kalau kita make up, jangan sampai wajahnya putih, lehernya hitam, tangannya hitam, nanti dikira kita apa? Kue pelangi, dikira kue lapis. Ya, Sobat Swana. Jadi please, kita tidak usah ibaratnya nggak usah kepengen banget punya wajah putih sampai treatmentnya itu hanya yang putih gitu kan. Jadi kalau kita mau treatment ya sebadan, luluran aja dengan bahan-bahan natural yang ada ya. Karena buat saya cantik itu ya semua warna kulit itu cantik gitu, dan jangan pernah beli foundation yang jauh lebih putih. Kenapa? Nanti malah jadi kayak abu-abu. Jadi carilah foundation yang sama warnanya atau satu tingkat lebih putih masih boleh, nggak masalah. Tapi jangan sampai jauh banget. Jadi misalnya kulit kita coklat, pakai foundationnya itu tuh yang ivory. Jadi kalau ivory itu dia agak putihnya itu sedikit cenderung ke pink. Nah, jadi hati-hati. Sama kalau ibu-ibu, teman-teman mau pilih shade foundation, jangan taruh di sini. Kenapa? Karena kulit kita di sini sama di muka itu beda. Warnanya itu beda. Ya, jadi sebaiknya memang kalau kita mau beli foundation itu, kita coba ini di sini sih. Coba ini sedikit kita dab gini, kalau dia hilang berarti itu shade kita ya. Jadi harus kenali warna kulit kita. Nah, yang ketiga adalah cara memilih outfit yang sesuai untuk acara. Nah, pernah nggak sih Sobat Swana ngelihat orang pakai bajunya malah seksi nggak karu-karuan gitu. Itu kita kan pasti ngeliatnya kayak dia nggak respect ya sama orang yang sedang berduka. Atau misalnya kayak lagi mau kondangan, malah pakai jeans yang robek-robek gitu. Nah, kadang-kadang itu juga yang bikin kita gimana sih gitu. Nah, jadi nanti kita jadi salting juga. Nah, Pak M plus M, silakan Kak Fleming, boleh di-share. Ada. Kita tahu komposisi warna ya, teman-teman, Sobat Swana. Nah, ini kalau bisa dilihat di sini, itu foto saya yang sudah diedit dengan sedemikian rupa. Itu kalau teman-teman perhatiin yang di sebelah kiri, kenapa saya bilangnya itu L plus S. Nah, L itu large, S itu small. Bukan masalah warna atau apa, tapi begini, kita menganggapnya bahwa kalau kita menggunakan sebuah outfit, L itu large, itu adalah komposisi dari warna yang kita menggunakan. Misalnya kayak foto yang paling kiri ya, itu kan aku kan menggunakan hitam semua. Dari baju, stocking sampai sepatu itu hitam semua. Itu large. Lalu S-nya itu apa? Small-nya itu apa? Tasnya.
Jadi ini paduan yang sangat bagus, dalam artian sangat bagus adalah orang ngelihatnya itu tuh nggak kayak tabrak warna gitu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang orang tuh pakai baju merah, tasnya oranye, sepatunya kuning, terus eyeshadow-nya hijau gitu. Nah, kita kan nggak mau seperti itu ya. Jadi kita lebih baik mencampurkan warna dan komposisinya itu seperti ini. Dan sepatu lupa, tapi jadi seperti ini L plus S. Nah, terus kalau sebelahnya itu adalah M plus M. M plus M itu apa? Medium plus medium. Misalnya gini, komposisinya itu 50-50. Misalnya kayak ini di foto yang ketiga, saya menggunakan baju, sepatu, dan celananya itu warna hitam. Tapi untuk outernya sama tasnya, saya menggunakan warna hijau. Jadi ini masih hitungannya medium sama medium. Gitu, jadi nggak terlalu tabrakan. Sama juga kayak yang di sebelahnya, itu saya menggunakan atasnya putih, bawahnya roknya ini nih, dia campuran navy dengan silver. Jadi ini masih netral, dengan juga pilihan kalungnya itu sebenarnya tuh warna biru hitam. Jadi itu masih medium juga ya. Juga tasnya, aku pakainya tasnya yang kecil, nggak pakai tas yang besar. Kenapa? Supaya orang jadi ngeliatnya tuh nggak too much. Karena kadang-kadang yang kayak tadi aku bilang, jadi kayak balapan gitu loh. Nah, terus ini yang tadi aku pakai baju hijau itu juga aku menggunakan kalung yang ada nuansa hijaunya. Jadi itu mungkin detail-detail kecil yang bisa jadi tips untuk teman-teman ya. Kalau misalnya di make up juga sama, misal pemilihan eyeshadow itu biasanya tuh lekat dengan warna baju yang akan kita pakai, tapi biasanya aku lebih pilih warna-warna natural, kayak coklat atau silver, itu dua itu yang kita bisa pakai di segala macam. Jadi jangan sampai misalnya gini, bulu matanya udah cetar, 3-4 lapis, lipstiknya warna merah gonjreng gitu kan, terus nanti bajunya warna ungu, sepatunya warna oranye, ya kayak gitu kita nggak mau. Jadi kita benar-benar harus pilih sekali untuk make up dengan baju yang akan kita gunakan. Terima kasih Kak Fleming, mungkin sudah boleh ditutup. Iya. Sampai sini kalau ada yang mau bertanya boleh ya mengenai warna dan yang lain. Oke, gila luar biasa banget ya. Intan ternyata memadukan bajunya itu luar biasa banget tuh, harus belajar. Tapi Tan bener deh, seperti after this class, kayaknya kita perlu bikin kelas berikutnya itu adalah plus size grooming kali ya. Yes, betul. Begini, Bu Susi. Kadang-kadang maaf ya, ini kan karena aku nih plus size, makanya aku boleh dong ya bicara mewakili teman-teman yang plus size juga gitu. Kadang-kadang aku berasanya begini. Kalau L sama S itu large plus small. Itu Tasya, large plus small, L plus S. Kalau M sama M itu medium sama medium. Oke, jadi kita balik lagi ke yang plus size itu ya. Terkadang, maaf ya, ini aku tidak mau julitin siapapun, tapi terkadang banyak wanita plus size yang maaf sekali aku katakan over PD. Over PD-nya itu apa? Ah, kan gue cantik. Iya memang semua perempuan cantik. Pakai leg bong, ketek bolong. Tapi kan lemaknya kan kemana-mana tuh. Kayak aku aja lemaknya segini aja aku nggak pede gitu. Jadi kalau aku berasa aku tuh gemuk dan aku pakai bajunya tuh misalnya mau tank top apa gimana, ya aku pakai outer lagi. Atau misalnya kalau nggak pakai yang model Sabrina aja, jadi sedikit aja yang kelihatan. Karena aku nggak mau juga orang ngerasanya kayak, lu udah gendut pakai baju, maaf ya, ketek bolong, celana pendek, selulit, semua kelihatan gitu. Jadi bagaimana kita bisa tampil seksi, tampil menarik, tapi juga enak dilihat. Bukan jadi kesannya malah kayak, maaf sekali aku bilang, jadi kayak mengekspos bagian yang ya mungkin orang juga nggak mau lihat gitu loh. Tontong gitu bahasanya ya. Aku serasa bacang loh kadang-kadang kayak lompat gitu kan, jadi udah gendut lama kemana-mana diikat-ikat pertanyaan. Jadi gini, pokoknya intinya teman-teman satu yang harus diingat, kalau kulit kita itu orang
Indonesia itu kebanyakan undertone-nya itu kan yellow. Aku juga nih masih yellow. Jadi kita tuh cocok menggunakan warna-warna yang warm, warna-warna hangat seperti warna orange, warna merah bata. Nah, itu cocok untuk kita yang undertone-nya yellow. Jadi kalau misal kulitnya gelap juga bagus tetap menggunakan warna-warna yellow, warna-warna yang kayak merah bata, warna-warna yang begitu. Jadi jangan menggunakan warna-warna cool. Warna cool itu kayak warna pink, warna biru, itu lebih untuk kulit yang medium ke yang lebih putih gitu. Gimana Bu Susi tadi kelas kita, kelas selanjutnya? Ya, oke. Jadi kayaknya tadi terinspirasi tuh melihat Intan bisa berdandan dengan chic, terlihat oke, dengan maaf, plus size aku jadi tergebok nih Tan. It's okay. Oke, sepertinya nanti kita next bisa bikin kelas itu ya untuk plus size, yes. Betul. Tapi sebelum ada pertanyaan lain, ini ada kelas dengan Miss Intan yang paling dekat di hari Minggu 2 hari lagi. Yes. Jadi Miss Intan ini akan mengajarkan mengenai new normal makeup ini. Sebentar saya screen share sebentar ya. Boleh, silakan Bu Susi, terima kasih. Oke. Nah ini, jadi Miss Intan ini kita akan ada kelas 2 hari lagi dengan Miss Intan mengenai make up pada new normal. Yes. Jadi kalau dulu kita kan setiap hari pakai lipstik ya, tapi lipstikku sudah berapa bulan nih? 7 bulan, 8 bulan nih. Lipstikku awet di lemari. Yes, karena pakai masker. Terus kalau udah pakai pakai masker, soalnya nggak enak banget ya pakai masker terus masker iya, terus gitu maskernya mending kalau merah, kalau maskernya geser-geser ternyata merahnya nempel kiri, nempel kanan gitu. Jadi joker Bu Susi. Yes. Terus gitu sebel banget dong nih aku pakai masker begini, iya kok yang orang ngelihatnya maskernya doang ya, gitu kan, nggak ngelihat saya. Betul. Nah, jadi di new normal makeup ini, Miss Intan akan membagikan kepada Sobat Swana mengenai tips and trick dari bagaimana kita tampil chic pada saat kita memakai masker. Karena sekarang ini begitu kita satu langkah aja keluar dari pintu, harus maskernya sudah nempel. Nggak untuk kita memakai masker. Dan tentunya juga mungkin masker yang seperti apa, mungkin ya Miss Intan yang pasti nanti di sleeping grooming-nya juga ya. Pasti akan dimasukin tentunya, karena memang diperpanjang terus ya PSBB dan segala macam, ya itu juga memang bikin agak stres to be honest, tapi aku tetap maunya kita semua walaupun keadaan seperti ini tetap harus bisa positif, tetap bisa cantik dengan make up. Karena kalau kita cantik, yang pertama kali menikmati itu bukan orang lain ya, tapi kita ya. Karena kalau kita tampil cantik, kitanya bahagia, otomatis aura kita juga bahagia. Dan kita akan menyebar aura positif buat semua. Dan katanya aura positif, kalau di sekitar kita ada aura positif, coronanya virusnya takut loh. Amin, betul banget Bu Susi. Katanya emang kalau orang ketakutan tuh malah imunnya kan jadi drop gitu. Betul banget. Parno sih sekarang. Kalau awal-awal aku nggak terlalu parno, makin kesini aku lihat kayaknya orang-orang tuh minim kesadaran untuk jaga kebersihan dan pakai masker, aku jadi lebih parno gitu. Karena pada saat kita takut, kalau kita bicara soal TCM tuh agak sedikit melenceng ya. Nah, pada saat kita takut, badan kita itu relatif dingin. Yes. Nah, badan kita dingin, otomatis yang berputar itu akan mandek.
Nah, Oh, pada saat terjadi stagnasi, ya itulah semua penyakit akan keluar di situ, begitu. Tapi saat kita bahagia, Ci ini akan berputar jauh lebih lancar. Sehingga itu kalau di dalam bahasa kedokteran itu imunnya naik, begitu. oke. Oke, masih punya waktu, tinggal 10 menit nggak berasa. Ya, betul Kita akan sekali. tutup, tapi mungkin kita masih membuka, mungkin masih ada yang mau tanya nih, mumpung Miss Yes. Intannya ada di sini. Susah loh nangkap Miss Intan, saya nangkap Miss Intan ini setahun loh. Iya ya, Bu, tahun ya. setahun kita. Sibuk banget Miss Intan, oke. Mungkin ada yang mau bertanya, ibu-ibu boleh apa aja kan ya? Apa aja? Aku Kalau masih ditanya, single juga kalau ada yang mau nanya status. nah itu maksudnya. Oke, monggo ibu-ibu mungkin masih ada yang mau bertanya. Yes. Nanti kalau mengenai pembahasan make up, pastinya akan aku kupas tuntas di hari Minggu. Jadi kalau sekarang ini memang kita lebih ke inner outer beauty, tapi nanti hari Minggu kita akan benar-benar lebih bahas daily treatment, apa aja yang kita harus lakukan, pengenalan jenis kulit, segala macam kita pasti akan bahas. Seperti Dan itu. aku punya problem nih, karena setiap hari di luar dan setiap Yes. hari pakai masker, Mhm. mulai keluar nih kayaknya kayak apa pusul papul nih di sini nih, jerawat-jerawat kecil gitu Betul, ya. Bu. Ini karena Itu kepanasan semua. juga ya, dan juga Betul. mungkin kita ngomong ditahan masker kan Iya, virus, bakteri dari mulut keluar ya. Nah, benar. sepertinya memang betul-betul harus banyak tips and trick di situ. Iya, itu yang Oke, jadi ibu-ibu masalah. masih ada yang mau bertanya? Aku akan share Instagram aku juga, boleh ya, Bu Susi? Tadi ada nanyain, ada nanyain juga alamat Instagram aku, katanya. Boleh, silakan. Ini Betul-betul, ada. silakan langsung di-share aja. Aku udah sharing, nanti kalau ada yang mau bertanya via DM Instagram juga boleh, nggak masalah. Silakan, ayo, boleh sharing-sharing, Oh, teman-teman. Intan Chow ya? Iya, di Intan Chow, ini aja. Kirain Madam Sahara. Iya nih, itu kalau pas aku lagi berdagang, karena keadaan seperti ini kan kita harus benar-benar mencari mencari cara ya Bu Susi, masa seperti itu bisa tetap survive, tetap kita tuh produktif karena kan di rumah terus juga nggak bisa make upin, jadi ya kita harus doing something with our life gitu. Silakan Sobat Oke, Suara. kalau nggak ada yang mau bertanya, mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir. Oke. Oh ini sorry Ibu, ada yang mau bertanya nih. Cara menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, terima kasih pertanyaannya Ibu Tri Suprapti, ini bagus sekali. Memang kalau untuk menumbuhkan rasa percaya diri ini perlu waktu, nggak bisa dalam sekejap kayak kita bikin alis gitu kan. Nah, bagaimana sih? Yang pertama kita harus tahu bahwa kita itu berharga, bahwa kita itu dicintai, dan itu otomatis akan merubah pola kita berpikir. Jadi yang pertama harus benar dulu nih cara mikirnya. Kita harus tahu bahwa kita itu berharga, kita itu bahagia penuh atas hidup kita. Yang kedua, bisa dibantu dengan menggunakan yang tadi aku bilang, menggunakan make up, menggunakan baju-baju yang bisa bikin kita jadi pede, menjaga kebersihan diri gitu. Jadi kalau kitanya tahu bahwa kita itu sudah berusaha tampil paripurna gitu ya, Sobat Swana, kita juga misalnya udah, aku baru luran, aku baru dengerin musik yang enak, aku baru aromaterapi, itu mood-mood yang bagus seperti itu akan bikin kita tuh akan lebih pede. Misalnya nih, kayak kita baru keluar dari salon, baru di blow gitu rambutnya, itu kan saya pede kita kayak bertambah ya nggak sih? Jadi itu loh, kurang lebih perasaan yang kita bisa tumbuhkan sendiri dengan cara apa? Merawat diri kita sendiri tentunya. Dan yang pasti adalah harus dari sini sih. Harus dari hati, harus dari pikiran kita. Jadi kalau kita itu dalamnya sudah happy, sudah bahagia, tentunya tuh PD kita pasti akan meningkat. Gitu sih. Dan satu hal lagi ya, Ibu Tri dan Sobat Swana semua, kalau aku itu kan memang tipe yang pekerja keras ya. Maksudnya tidak pernah mau ibaratnya apa ya, depend sama orang. Jadi aku tahu bahwa semua yang aku hasilkan itu ya memang karena kita bekerja. Dan itu akan menambah value dari diri kita sendiri gitu loh. Misalnya kayak ibu-ibu mungkin nggak ada yang bekerja karena harus mengurus anak. Itu pekerjaan yang luar biasa sekali loh menurut aku.
menjadi seorang ibu rumah tangga itu pekerjaan yang sangat-sangat luar biasa. Kita lakukan itu dengan cinta, kita melakukan dengan sepenuh hati, dan itu sama, value-nya itu sama. Jadi tidak diukur hanya dengan materi aja. Seperti itu, Ibu Tri Suprapti. Apakah menjawab pertanyaannya? Ibu rumah tangga itu mahal loh. Yes. Coba kita hitung banyak. ya, kalau kita bayar guru les, Yes. PRT, ditambah lagi Dokter. koki, tambah lagi dokter pribadi, psikolog pribadi. Nah loh, berapa itu? Kayaknya mungkin gaji suami juga nggak cukup buat ngegaji deh itu. Nggak cukup. Makanya saya sangat memuja semua ibu-ibu tuh ya karena jadi seorang ibu. Apalagi kalau misalnya menjadi ibu yang harus bekerja ya, Bu Susan ya, Bu Susi. Jadi kayak harus meninggalkan anak, terpaksa memang karena harus bekerja. Itu sih wow banget gitu loh. Jadi aku sangat memuja seorang ibu sih. Buat aku seperti itu. Oke, mungkin cukup Bu Tri Suprapti, masih ada pertanyaan atau mau sharing, Bu? Boleh dibuka saja mic-nya, Bu. Ya, silakan Bu Tri. Ini ada Ibu Tri Wening, ada Ibu Tri Suprapti, ada double Ibu Tri. Oke. Oke, ya cukup. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Cukup ya Bu Tri ya. Oke. Miss Itan, Yes. satu pertanyaan terakhir dari saya karena waktu saya cuma tinggal, waktu kita hanya tinggal 5 menit lagi. Oke. Baik, Miss. Saya mau bertanya nih. Ini pengalaman pribadi dan mungkin juga pengalaman ibu-ibu, apalagi ibu-ibu rumah tangga seperti tadi ya. Karena kita di rumah aja nih. Judulnya kok males ya mau dandan, mau mempercantik diri, kiat-kiatnya apa supaya nggak males nih, apalagi WFH lama kan. Bajuku itu, yang baju cantik-cantik itu semua masuk lemari. Yang dikeluarinnya daster enak, kaos enak. Benar. Nah, jadi pertanyaannya itu, perlu nggak sih kita dandan di masa WFH ini? Nah, dandan yang seperti apa yang pas buat kita yang di rumah doang, nggak kemana-mana tapi tetap bisa tampil chic dan selalu inner dan outer Thank you Bu Susi. Ini keluar. juga pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Jadi aku mau sharing ya. Aku sempat mengalami stres yang luar biasa karena waktu pandemi kemarin kan kerjaan tuh semua pending dan mostly cancel gitu kan. Aku sampai akhirnya gini, udahlah daripada itu produk semua mubazir, aku udah beli, aku pakein. Jadi yang cantik, tetap aku dandan, tetap rapi gitu. Kenapa? Ya karena kebahagiaan dan value kita itu tidak ditentukan oleh orang-orang yang lihat, tapi oleh diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta sama diri kita sendiri di tengah-tengah pandemi. Mungkin kalau misalnya kan sayang ya baju-baju apa segala nggak dipakai, ya pakai aja ibu-ibu. Misalnya kayak lagi kita mau foto nih, kayak lagi mataharinya bagus, ya udah ganti baju yang cantik, kita foto buat kenang-kenangan, ya kan? Jadi walaupun lagi pandemi, tetap bisa tampil cantik. Kalau aku sih begitu sih, Bu Susi. Tetap aja aku akan tetap pakai baju bagus, tetap akan make up, ya untuk diri aku sendiri aja, untuk menghibur. Karena kita udah terlalu stres ya, kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa ketemu sama orang-orang yang kita sayang. Aku rasanya stres itu, jadi ya udah supaya aku nggak stres, aku make up dan aku berdandan. Dan kalau ditanya dandanan seperti apa, ya tentunya kan nggak mungkin juga kita pakai kebaya dengan sanggul templok, ya kan, nggak mungkin juga gitu. Jadi ya kita hanya dandan yang setidak-tidaknya bikin alis, seenggaknya pakai lipstik, itu nanti kita bakal berasa, ya ampun cantik banget gue gitu. Dan itu akan bikin mood booster loh, akan lebih happy gitu. Kalau aku sih begitu sih Bu Susi. Oke, yang pasti di WFH juga tetap ya kita harus keep beauty, keep
tetap Positif. bersih ya. Yes. Jangan sampai tadinya mandi sehari 2 kali, jadi istilahnya mandi cuma sekali malah nggak Nah, mandi. itu dia. Tetap harus jaga kebersihan sih kalau menurut aku sih, Bu. Betul, karena bagaimanapun kebersihan itu berefek juga sama kesehatan ya, Mbak ya. Yes, banget. Oke, terima kasih Miss Intan Chow, Madam Zahara. Terima kasih atas sharing yang luar biasa di hari ini. Terima kasih juga para Sobat Suana yang masih rela menemani kita sampai di akhir acara. Dan jangan lupa bagi para Sobat Suana semua, bagi Anda yang mau mendapatkan apa nih? Kalau saya WFH itu work for hospital alias dinas terus. Wah, Luar hebat nih. biasa, Ibu Lani. Sehat selalu ya, Ibu. Ini garda terdepan loh, luar biasa loh. Semangat terus. Ya, betul. Aduh, Jujurnya sekali. luar biasa banget bagi para tenaga-tenaga medis yang itu pahlawan bangsa, betul-betul the real pahlawan bangsa saat ini. Ya. Oke, stop julid, jelas Bu Ani. Oke, terima kasih semua. Yes, terima kasih semua Sobat Suana, terima kasih semua. Dan jangan lupa bagi para Sobat Suana yang belum bergabung di Rumah Suana, dan masih ingin dan mau bergabung, jangan lupa bisa nanti menghubungi langsung, mengisi kembali link yang di-share di flyernya Miss Intan hari ini. Dan juga bagi Anda yang masih mau untuk kelas lanjutan Miss Intan, yang next-nya ini adalah New Normal Makeup, silahkan bisa nanti bisa mendaftar kepada admin di Rumah Suana. Oke, Mbak Anis, betul. Stop julid, stop kepo, stop jogging, stop apalagi reminder. Yes, yang pasti jangan stop cantik. Yes, betul. Stop bahagia. Dan jangan stop sayang sama semua orang. Nice. Ya. Oke, Sobat Suana semua. Terima kasih. Thank you. Love you all. Terima kasih semuanya. Bye. Sampai ketemu. Thank you, Bu Susi. Bye. Sudah boleh live kah? Atau kalau masih ada yang mau nanya-nanya, nanti boleh lewat Instagram ya, ibu-ibu semua, teman-teman sekalian. Terima kasih. Bye-bye.